Bandung Yogyakarta via Pantura. Jalur selatan macet parah. Selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Gusti Pabelit, udah siang juga ternyata Pabelit. Ke arah mana jalannya harus saya tempuh? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ya, touring dari Bandung ke Yogyakarta. Touring bareng istri, touring naik motor bebek Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011. Posisi sekarang saya berada di Pasar Baru, area Pasar Baru, tepatnya di Jalan Otista mengarah ke Jalan ABC ini. Jalan-jalan di kota Bandung. Seperti apa keseruan saya touring bareng istri ini naik motor bebek Bandung Yogyakarta? Simak terus videonya sampai selesai ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Untuk rute perjalanannya dari Bandung ini saya akan mengarah ke utara ya, ke jalur Pantura. Jadi dari Bandung ini saya akan mengarah ke kota Sumedang, Cirebon, Tegal, Pekalongan. Di Batang nanti saya akan belok mengarah ke Bawang, yang itu yang arah ke Dieng. Tapi tidak akan ke Dieng ya, saya dari Batang akan ke Temanggung, dari Temanggung ke Magelang, dari Magelang ke Yogyakarta. Loh, kalau ada yang tanya kenapa nggak pakai jalur selatan, jalur biasa ya? Soalnya ini adalah musim mudik lebaran ya. Dari kemarin-kemarin jalur selatan itu macetnya luar biasa parah sekali. Terutama di area Cicalengka, di area Nagreg, di area Limbangan, Lewo, dan juga di area Gentong, Tasikmalaya ya. Itu macetnya parah sekali. Makanya saya akan menghindari jalur sana. Saya akan ke jalur utara. Jadi perjalanan yang akan saya tempuh sejauh 450 km menurut Google Map ya, sekitar 12 jam. Entah pelaksanaannya akan berapa jam ya, kita cek saja nanti. Karena kalau perkiraan Google Map kan itu nggak berhenti. Oke, lanjut. Seperti apa keseruan saya jalan-jalan di, atau bukan jalan-jalan ya, touring Bandung Yogyakarta, touring bareng istri, touring naik motor bebek Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011. Ikuti terus videonya sampai selesai guys. Lanjut, kota Bandung, Jawa Barat. Jam 4 subuh ya ini. Saya sengaja memilih berangkat subuh agar sampai di Yogyakartanya nggak terlalu malam ya. Karena kami nggak akan transit dulu, jadi langsung ke Yogyakarta. Oke, mungkin videonya akan saya bagi beberapa ya, mungkin akan saya bagi 2 atau 3, nanti kita lihat saja nanti. Dan ini adalah video bagian yang pertama. Lanjut Jinur Journey. Siapkan dulu cemilannya ya guys. Semoga kalian semua penonton Jinur Journey sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuhu. Posisi sekarang Tanjung Sari ya. Saya akan sholat subuh di sini di area Ciromed. Kita akan belok ke sini. Kita akan ke masjid dulu. Ini di Tanjung Sari, area Ciromed. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, lanjut perjalanan. Jam 6 kurang seperempat ini. Di area Tanjung Sari mengarah ke Sumedang.
Jarak yang akan saya tempuh ini masih sekitar 400 km karena lewat utara. Kalau lewat selatan sekitar 380 km. Tadi saya lihat Google Map. Masih sekitar 11 jam. 11 atau 12 jam ya. Oke, ini adalah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Hari sudah mulai terang. Jadi saya sekarang akan ngobrol-ngobrol dulu. Oke ya teman-teman semua, rute yang akan saya pilih ini dari Sumedang ini saya akan ke Cirebon, Tegal, Batang, Temanggung, Magelang, Yogyakarta. Untuk bahan bakar ini saya pakai Pertalite ya. Biasanya saya pakai Pertamax, cuman karena kemarin-kemarin harga Pertamax naiknya lumayan signifikan, nggak ekonomis untuk kaum seperti saya ya. Jadinya saya kembali lagi ke Pertalite. Jadi tadi pagi-pagi di Bandung, tepatnya di Cimahi ya, saya berangkat dari Cimahi. Saya isi Pertalite 25.000. Posisi tangki kosong. Dan saya isi 25.000. Untuk bahan bakar sampai ke Jogja ini nanti saya akan tulis di akhir video ini ya, berapa konsumsi BBM saya naik motor bebek Bandung Yogyakarta via Pantura. Biar menjadi panduan buat teman-teman semua yang akan bepergian atau sekedar touring Bandung Yogyakarta. Berapa sih konsumsi BBM-nya kalau pakai motor-motor kecil? Mau pakai Matic juga mungkin kurang lebih sama ya, karena Matic sekarang lumayan irit-irit. Sama seperti motor bebek, jadi nggak akan jauh-jauh amat. Kecuali motor-motor gede ya, motor-motor yang cc-nya gede. Oke, untuk tips touring bersama Jinur Journey seperti biasa, kita akan istirahat per 2 jam atau 3 jam sekali. Barusan dari Bandung ke Tanjung Sari ini 1 jam karena lancar ya, karena subuh kita istirahat sholat subuh, dan nanti sekitar 2 jam atau 3 jam lagi kita akan istirahat. Itu tips touring dari saya. Tips touring pertama ya. Jadi jalur yang akan saya lalui ini pernah juga saya lalui di tahun kemarin waktu touring Bandung Dieng via Bawang. Itu nanti linknya akan saya taruh di atas video ini, di pojok kanan atas video ini. Rutenya hampir mirip dengan waktu ke Dieng. Jadi dari Bandung ke Pantura, terus di daerah Batang kita akan belok mengarah ke Kecamatan Bawang. Sementara dari Bawang kita nanti akan beda jalur. Kalau ke Dieng terus lurus ke tanjakan yang aduhai itu, yang Kerakalan. Motor ini juga sempat nggak kuat. Sementara kalau ke Jogja nanti di Bawang saya akan mengarah ke area Temanggung, tepatnya di mana lupa lagi. Kalau nggak salah di area Secang, kalau nggak salah ya. Mohon maaf karena saya bukan warga sana. Saya warga Jawa Barat. Nanti juga saya akan memandu perjalanan ini via Google Map. Cuman Google Mapnya nggak saya taruh di motor ya, karena kagok. Saya biasanya lihat Google Map pas waktu berhenti. Nanti saya hafalkan sedikit-sedikit. Terus kalau misalkan saya merasa nyasar, nah baru saya berhenti lagi lihat Google Map. Jadi Google Mapnya nggak saya taruh di sepeda motor ya. Selain nggak punya holder juga, pokoknya agak kagok ya, jadi kurang konsentrasi ke jalan kalau harus lihat Google Map. Disimpan di holder motor. Di depan adalah pintu tol Pamulihan ya, exit tol Pamulihan, gerbang tol Pamulihan, tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu mengarah ke Sumedang. Oke, lanjut jalur Bandung Sumedang pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti di depan.
Jam 6 lebih 10, posisi sudah memasuki area kota Sumedang. Berikut laporan perjalanan kali ini. Hehehe. Wah, ini banyak bus ya, pada mau piknik. Di depan adalah alun-alun Sumedang. Yeay, masih satu kota dan masih banyak kota lagi yang akan saya lalui ya. Jadi videonya akan saya banyak fokuskan di area-area perkotaan ya. Area-area batas kota dan area-area perkotaan dan yang menarik-menariknya. Oke, lanjut. Kota berikutnya adalah Cirebon atau Majalengka dulu ya. Majalengka dulu, habis Majalengka Cirebon. Oke teman-teman, posisi sekarang berada di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ya. Aduh, ini mohon maaf, padahal tadi dari Sumedang sampai Majalengka, sampai Kadipaten itu saya pikir merekam ya. Ternyata kameranya barusan error. Yang error itu memorinya ya sebenarnya. Ada kejadian unik tadi di Kadipaten. Ternyata ada penonton YouTube saya yang mencegat saya barusan. Katanya, Kang Jinur ya sana. Saya penonton YouTube-nya. Aduh. Saya pikir siapa gitu. Saya pikir saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada Bapak barusan yang saya temui di Kadipaten yang sudah menyapa saya. Terima kasih sudah mengenali saya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sebentar dengan saya barusan. Walaupun saya lupa nggak tanya namanya ya. Mudah-mudahan nanti komen di video saya ini, touring Bandung Jogja bareng istri. Oke, jadi sekarang posisi di area Jatiwangi Majalengka mengarah ke Cirebon ya. Jadi saya harus ulang lagi dialog yang tidak terekam. Oke lah, nggak apa-apa. Saya belum sarapan. Sarapannya seperti biasa saya sudah bawa dari rumah. Dan nanti saya akan cari tempat yang rada enakeun lah buat sarapan. Sambil mumpung jalannya rada kosong dan rada santai. Jadi jalur Bandung Sumedang sampai Jatiwangi ini relatif lancar. Relatif lancar untuk musim mudik balik Lebaran kali ini. Berbeda jika saya lewat Malangbong atau lewat Gentong Tasik. Itu kan macet. Kalau lewat sini cukup lancar. Nah, di depan mungkin ada sedikit perlambatan karena ada pasar. Oke, merekam. Saya jadi trauma ini. Jadi trauma, takut nggak kerekam dah. Oke, alhamdulillah sekarang terekam. Jadi sekarang tadi barusan itu perbatasan Majalengka dengan Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Cirebon ya. Ini sudah memasuki area Kabupaten Cirebon. Posisi jam 7.45 menit. Oke, selamat datang di Kabupaten Cirebon. Kota Cirebonnya masih lumayan jauh. Beberapa kilometer lah ya. Yo, di atas saya ini adalah Tol Cipali. Oke, jadi buat teman-teman semua, saya sarankan jika Anda terjebak di jalur selatan, saya sarankan cobalah jalur utara ya. Jalur utara saya pikir lebih lancar dibanding jalur selatan di kalau musim-musim liburan. Seperti sekarang musim mudik, musim libur panjang juga saya pikir jalur selatan itu macet karena memang nggak ada tol dan jalannya ya satu-satunya ke sana.
Walaupun ada jalan-jalan alternatif tapi jaraknya jauh-jauh dan memutar. Oke, mumpung jalannya lagi kosong, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh penonton YouTube saya ya. Terutama yang tanya kamera. Ini kameranya pakai apa? Saya rekam ini pakai kamera GoPro Hero 7 Black. Bisa di Google itu seperti apa GoPro Hero 7 Black ini. Terus Kang edit videonya di mana? Pakai apa? Editnya pakai HP ya. Pakai aplikasi yang di Play Store. Kadang KineMaster, kadang InShoot, kadang Capcut, kadang VN. Terus Kang ini posisinya bagaimana ngerekamnya? Jadi posisi kameranya ini ditempel di helm, pakai mounting lagi. Mounting itu semacam bracket penghubung antara helm dengan kamera. Jadi kameranya ditempel di depan helm ini. Saya pakai helm full face. Jadi kameranya tepat di depan mulut saya. Terus Kang kok suaranya bagus gitu, nggak banyak angin. Soalnya GoPro Hero 7 Black ini saya harus pakai adapter lagi. Adapter itulah yang membedakan kenapa suara anginnya terreduksi ya, karena dari adapter ini. Dan juga posisi mic-nya ini juga di dalam helm, full face. Kita salip dulu. Jadi cukup suara anginnya cukup terendam. Bukan terendam atau terendam. Cukup meredam suara angin. Udah mau pakai adapter GoPro, terus mic-nya di dalam helm full face. Berbeda kalau saya pakai helm half face, mungkin masih kedengaran ya anginnya. Oke, mungkin segitu dulu ya beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab di kesempatan kali ini. Kita lanjut nanti di Cirebon ke depannya. Oke teman-teman semua, posisi sekarang sudah di area kota Cirebon. Di area kota Cirebon ya ini. Jalurnya asik ya kalau sudah masuk ke Cirebon terus ke Pantura ini. Treknya datar, lurus, jalannya lebar lagi, 2 jalur. Berbanding terbalik jika saya harus lewat ke jalur selatan. Terus aja dibanding-bandingin ya. Kalau jalur selatan kan ya jalannya pegunungan dan cukup pas-pasan. Tapi kalau lewat sini sudah mah lancar, kosong, jalannya lebar lagi, datar lagi. Cuma memang kalau di jalanan seperti ini cenderung cepat mengantuk ya. Cepat mengantuk karena bosan ya, karena jalurnya ya seperti ini. Berbeda kalau lewat pegunungan, adrenalin itu selalu terkeluarkan ya. Jadi nggak gampang ngantuk. Kalau sini, kalau lewat jalur utara ini, karena jalannya lurus, sering sekali mudah mengantuk. Sedikit tips dari saya, kalau lewat jalan seperti ini ya usahakan istirahat 2 jam atau 3 jam sekali. Itu saja. Istirahat 2 jam atau 3 jam sekali agar kembali fresh ya. Saya juga nanti akan istirahat, cuman entah di mana ya. Belum sarapan soalnya. Posisi sekarang jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi, 8:05 sudah berada di area Kota Madya Cirebon. Dan bahan bakar saya masih ada ya, walaupun sudah mendekati garis merah, tapi masih cukup lah.
untuk beberapa puluh kilometer. Cuaca di Cirebon saat ini cukup cerah. Mudah-mudahan cerah sampai Jogja ya. Amin. Karena ini mohon maaf kalau hujan saya nggak bisa ngerekam ya. Kalau hujan saya nggak bisa ngerekam. Kameranya memang anti air, cuman ini rada-rada terbuka karena saya harus pakai adapter lagi dan juga harus mic-nya masih cukup terbuka. Oke, kita belok di sini. Belok ke arah Jateng tuh, kayak gitu tuh petunjuk. Jakarta, Semarang, Jateng. Ya, jadi ini kalau hujan saya nggak bisa ngerekam. Adapter sama mic-nya itu cukup terbuka ya. Kalau kena air ya koslet. Oke, lanjut. Jinur Journey. Oke teman-teman, kita isi bensin dulu ya. Sudah mulai nyampe tanda merah ini. Wow, dalam sekali. Oh. Salah ternyata. Sepeda motor di sini. Oh, kita isi Pertalite saja ya, 20.000. Pertamax nggak kuat. Masih di area Cirebon, entah di kota Cirebon apa Kabupaten Cirebon ini. Mohon maaf kalau salah. Yang mudik masih banyak juga ini. Dari berbagai macam kota melewati jalur Cirebon ini. Sepertinya ini masih kota Madya Cirebon dan di depan adalah Kabupaten Cirebon. Sepertinya ya. Tahun kemarin juga saya lewat sini ya, waktu ke Dieng. Waktu ke Dieng saya juga lewat Pantura ini. Yuhu. Jalurnya ya masih seperti ini, belum berubah. Cukup asik, cukup sepi. Walaupun jarak yang akan saya tempuh lebih jauh ya. Kalau ke Jogja itu ya memutar kalau ke utara. Kalau dari Bandung, kalau dari Jakarta mungkin masih enak lah. Tapi kalau dari Bandung memang memutar. Asiknya kalau touring atau main pas musim lebaran seperti ini, selain banyak temannya, seolah-olah touring berjamaah, ramai sekali. Senangnya itu karena nggak banyak kendaraan besar ya, seperti truk itu jarang ya, hanya truk-truk khusus yang boleh lewat di musim lebaran. Makanya ini asik nih. Kebanyakan mobil pribadi, kendaraan pribadi. Itulah asiknya jalan-jalan atau touring di musim lebaran. Nggak asiknya macetnya guys, macetnya nggak ketulungan. Jadi kalau musim lebaran harus pintar-pintar cari rute, dan Google Map sangat membantu. Oke, ini perut mulai keroncongan, saya akan cari dulu tempat untuk ngeres. Posisi juga udah jam 8:30 ini. Oke teman-teman, ini masih di area Cirebon ya. Kita istirahat dulu, makan. Ada warung kosong. Yuk.
Oke teman-teman, sehabis sarapan dan juga istirahat di daerah Losari ya, ini saya tadi buka Google Map, di daerah Losari, Cirebon. Kami tadi sarapan di warung yang belum buka. Cuman pas lagi makan tiba-tiba pemilik warungnya datang. Ya udah izin ikut tempatnya dipakai buat kita sarapan. Sarapannya memang agak kesiangan. Posisi sekarang jam 9 lebih seperempat. Lanjut mengarah ke Jawa Tengah. Di depan itu adalah nanti ada perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Habis Cirebon ini kita akan memasuki Brebes. Dari Brebes kita ke Tegal, dari Tegal kita ke Pemalang, terus ke Pekalongan, ke Batang. Itu jalur panturanya ya. Oke, jalannya sangat lancar sekali. Tadi juga saya buka-buka IG, buka-buka berita. Jalur selatan macet parah. Saya dari tadi terus aja ngobrol membanding-bandingkan ke Pantura dan ke selatan. Jadi saya bersyukur saya lewat utara ini karena jalannya lancar. Mungkin nanti akan agak padat di kalau sudah memasuki daerah Temanggung, Magelang, Jogja mungkin ya. Kalau di Panturanya ya mungkin seperti ini. Jalurnya lancar sekali. Jarak dari Cirebon ini ke Jogja via utara itu sekitar 280 km. Saya lihat di Google Map. Ditempuh dalam waktu 7 jam 30 menit. Kata Google ya. Nah, ini udah berada di area keramaian. Selepas ini akan memasuki Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Jadi jaraknya masih 280 km lagi. Tujuh jam lagi. Dan saya akan terus ke Pantura sampai Batang. Ini nih perbatasannya. Aduh, saya sampai nggak ngeh. Oke, selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di kota atau Kabupaten Brebes. Yo, welcome to Jateng. Nah, selamat datang di Kabupaten Brebes. Habis dari Brebes, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Tegal. Tuh, kalau lewat Pantura enak, jam setengah 10 ini sudah sampai Jawa Tengah. Kalau lewat selatan musim mudik begini, saya yakin belum sampai perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Saya yakin itu. Mantap ini jalur Pantura. Dari dulu juga memang mantap. Oke, seperti ini laporan perjalanan. Saya selalu ketawa. Jadi seperti ini laporan perjalanan sementara di Brebes. Kita akan mengarah ke Tegal. Oke teman-teman, di depan kita sudah memasuki Tegal. Selamat datang di Tegal, Kota Bahari. Dari Brebes, Tegal. Ore, memasuki Tegal, Jawa Tengah.
Jogja masih jauh. Terus aja ya, masih jauh, sekitar ya 200 kilometeran lagi lah. Mengenai perjalanan ini, apalagi mengenai SPBU, kalau lewat Pantura ini nggak usah khawatir. Banyak sekali, tiap beberapa puluh kilometer ada SPBU. Nggak usah ketakutan. Berbeda jika ke jalur selatan. Kemarin waktu saya upload Bandung Pangandaran, memang agak jarang itu SPBU. Dan waktu kemarin saya upload Bandung Pangandaran via jalur selatan, kan saya sempat bilang petunjuk arah di Jawa Tengah itu kan enak langsung kota gitu ya. Kalau di Jawa Barat kan per kecamatan, Miramare, Sancang. Nah, kalau di Jawa Tengah ini, Jawa Tengah Jawa Timur ya, asik petunjuknya itu. Tegal 20 km gitu. Semarang berapa ratus kilometer. Jadi enak, jadi petunjuknya itu jelas. Habis Tegal ini nanti pasti saya akan lihat petunjuknya Pemalang mungkin ya. Pemalang atau Pekalongan atau Semarang. Atau mungkin Surabaya. Petunjuk arahnya. Dan sementara bensin saya alhamdulillah masih penuh. Jadi konsumsi BBM saya sudah 45.000. Nanti isi lagi, nanti entah di mana. Pakai Pertalite ya lumayan irit. Lumayan ekonomis. Oke teman-teman, nggak banyak yang bisa saya ceritain ya kalau soal jalur Pantura ini. Semuanya juga udah pada tahu ya jalur Pantura seperti apa. Dan memang masih seperti ini, tidak ada yang aneh. Masih seperti ini, masih lebar, mulus. Ini posisi selepas Tegal, berbagai macam kemacetan dan traffic light di Tegal. Kita akan mengarah ke Pemalang. Jalurnya masih seperti ini. Kecepatan rata-rata ini paling cepat saya itu 85 km per jam. Ini paling cepat. Sementara sekarang sekitar 78 km per jam. Jadi nggak ngebut-ngebut amat. Soalnya ini banyak aktivitas warga juga di area sini. Apalagi jam-jam segini ya, ada yang nyebrang, ada yang parkir, belum aktivitas pasar dan sebagainya. Jadi agak-agak riskan kalau harus geber-geberan. Tapi segini juga kata orang-orang udah cepet cina. Hanya 70 km per jam ini kecepatannya. Mantap guys. Hehe. Cuma ya memang begini kalau jalur sini. Lurus saja. Perasaan sudah lama padahal baru 1,5 jam kita berkendara. Perasaan sudah jauh gitu. Ternyata cuman beberapa kilometer. Saya lihat tadi papan petunjuk Pekalongan 40 km lagi. Oke, akhirnya setelah perjalanan panjang di depan itu adalah sudah memasuki area Pemalang. Saya takut salah kalau sebut kabupaten atau kota ya. Jadinya saya bilang Kabupaten Tegal coret memasuki Kabupaten Pemalang ya. Ada perlambatan. Nah ini memang kalau jalur Pantura ini nggak bisa full gas kayak di tol ya. Karena banyak aktivitas warga. Oke, selamat datang di Kabupaten Pemalang. Habis Pemalang itu Pekalongan. Habis Pekalongan Batang. Nah dari Batang nanti mungkin saya akan isi lagi bensin Pertalite full tank.
karena dari Batang nanti akan menanjak menuju ke area pegunungan untuk kemudian turun lagi ke Jogja. Pemalang aman? Iya, aman. Terima kasih. Masih lumayan jauh, Jogja lumayan jauh. Oke, memasuki jalan bypass Pemalang. Saya suka ingat dulu tahun 2014 waktu pulang dari Bromo ya. Ya, jadi dulu tahun 2014 saya pulang dari Bromo. Saya sengaja ambil jalur Pantura ya. Dari Bromo ke Jogja dulu, ke selatan. Nah, dari Jogja saya ambil Pantura pulang ke Bandung ya. Saya ingat dulu jembatan Comal itu waktu itu lagi ambruk. Makanya kebayang ini jalur ini macet parah, macet total. Saya ada ceritanya di Kaskus. Dulu saya nulis di Kaskus. Dan ada foto-fotonya juga. Jalur sini ya, jalan selebar ini kebayang macet oleh pemudik yang arus balik. Saya berapa jam dulu, mulainya dari Pekalongan itu macet, dari Pekalongan sampai Cirebon. Entah dari Batang itu, dari Batang sampai Cirebon. Dan saya ingat jalur ini nih macet parah. Itu cerita perjalanan saya dulu pulang dari Bromo. Daerah Comal Pemalang ya guys. Posisi jam 11:04, kita istirahat lagi. Sudah 2 jam berkendara. Tuh lihat istri saya. Saya juga sebenarnya sudah mulai pegal ini. Oke, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat lagi setelah istirahat setengah jam di area Comal Pemalang ini, menuju ke Pekalongan ya guys. Sekitar 1 jam lagi menuju ke Batang. Nanti di Batang kita akan belok kanan ke arah pegunungan. Nah, sudah adzan duhur ya. Sudah adzan duhur ini jam 11.50 ya. Ya, nanti di Batang kita akan belok ke arah Bawang. Dan kita akan sholat duhur, cari masjid di area pegunungan. Kata istri saya pengennya cari masjid yang sudah memasuki area pegunungan. Pegunungan ya. Sementara kalau di area Pantura ini katanya malas. Malas mungkin karena emang cuacanya ya begini ya, lembab bikin gerah juga. Makanya kita akan cari masjid di daerah pegunungan nanti. Oke, di depan itu adalah selamat datang Kabupaten Pekalongan. Akhirnya memasuki area Kabupaten Pekalongan. Beres Pekalongan nanti akan ketemu Kabupaten Batang. Di sana ada hutan-hutan lah ya. Walaupun Pantura tapi ada hutan-hutan rada-rada rindang lah ya. Nanti di area Alas Roban. Asik lah pokoknya. Oke, kita memasuki Pekalongan. Saya jadi harus sering ngecek GoPro ya. Takut error lagi. Kita sudah memasuki area Pekalongan. Gusti Pabelit, udah siang juga ternyata Pabelit. Area Pekalongan, kita belok ke sini. Dari Pekalongan menuju Batang. Oh, di depan ada kemacetan karena di depan itu ada rel kereta api ya, ada perlintasan sebidang rel kereta api. Hati-hati mendekati perlintasan kereta api. Oke, karena macet kita nanti ketemu lagi.
di depan. Jangan kemana-mana, masih di Jinur Journey Touring Bandung Yogyakarta via Pantura. Oke, memasuki Kabupaten Batang. Sudah lepas Kabupaten Pekalongan. Selamat datang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, dari sini kita akan memasuki Alas Roban ya. Nanti di Alas Roban kita belok ke arah Bawang, Kabupaten Batang. Oke, sekarang masih cukup jauh. Area belokan ke Kecamatan Bawang itu masih cukup jauh. Nanti saya akan isi bensin lagi. Ini sudah mulai memasuki zona merah ya. Bensinnya sudah memasuki area zona merah. Tapi nanti saya akan isinya di area Alas Roban. Kalau tahun kemarin waktu saya touring Bandung Dieng via Pantura ini, masih banyak bus-bus ini ya, bukan bus, masih banyak kendaraan-kendaraan yang besar-besar, truk-truk. Karena dulu memang nggak boleh mudik. Dulu ada pelarangan nggak boleh mudik. Sementara saya kan bandel orangnya, jadi saya mah bukan mudik gitu ya, main. Jadinya dulu nggak ada pelarangan operasional kendaraan-kendaraan berat. Sementara sekarang ada pembatasan operasional kendaraan berat. Jadinya ya lancar begini, asik, hanya kendaraan-kendaraan kecil. Oke, di depan adalah alun-alun Kabupaten Batang ya, di kanan saya. Dulu pernah ada yang saranin katanya ke Bawang enaknya ke Bawang itu enaknya belok kanan ya. Ada yang komen waktu saya touring Bandung Dieng. Saya juga pernah lihat Google Map, memang ada jalan. Cuman ya saya nggak tahu kenapa pengen lanjut aja ke sini, ke Alas Roban. Nah, area kota Batang ini banyak stopan, sama juga di Pekalongan dan di kota-kota lain banyak stopan. Oke teman-teman, sudah lepas dari kota Kabupaten Batang. Habis ini jalannya berkelok-kelok, lumayan lah, nggak mengurangi ngantuk. Nggak melulu lurus, trek lurus. Memasuki area Alas Roban ini jalannya berkelak-kelok. Berkelak-kelok. Kalau tadi kan kebanyakan lurus di area sebelum Batang, agak-agak ngantuk. Nah, kalau area sini jalannya berkelok-kelok. Nih paling seneng saya kalau jalannya mulus terus berkelok-kelok. Asik pokoknya, bikin gak ngantuk ya. Sekarang jalannya mulus. Dulu tahun 2014 waktu saya pulang dari Bromo lewat sini, jalannya aduhai, masih banyak tambalan dan masih belum selebar ini. Tapi sudah lebar, tapi nggak selebar ini. Oh, di depan ada. Oh, ini pintu tol ya. Entah pintu tol Batang. Oh ya, pintu tol Batang ini yang dulu viral. Ini sekali lagi saya bilang ya, ini kalau hujan mohon maaf kalau misalkan videonya off the record. Karena walaupun kameranya anti air, tapi ini kan
kamera ini harus pakai adapter dan juga mic-nya cukup terbuka ya. Jadi kalau hujan bisa koslet. Mudah-mudahan nggak hujan. Mudah-mudahan. Mari kita berdoa. Semoga cerah sampai Jogja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gaskeun mang. Daerah Subah ya ini. Saya tahunya Alas Roban aja. Padahal tadi saya baca ini daerah Subah, Batang. Ini ngomong-ngomong, bensin saya sudah, oh, alhamdulillah di depan ada pom bensin. Baru juga mau curhat. Bensin saya sudah, red zone-nya sudah ngaplek pisan ya, lihat tuh. Sudah habis. Oke, ada penyelamat. Kita isi lagi. Pertalite sajalah. Pertama agak kurang ekonomis. Saya akan isi Pertalite mungkin 25.000. Oke, jangan kemana-mana. Lanjut. Oke teman-teman, habis isi Pertalite 25.000 full tank. Jadi konsumsi BBM saya sampai Batang, Kabupaten Batang ini sudah 3 kali isi ya. Jadi dari pertama di Cimahi waktu berangkat 25.000, terus di Cirebon 20.000, dan sekarang di Batang 25.000. Dan ini mudah-mudahan sampai mana ya kira-kira? Ya mudah-mudahan sejauh mungkin. Desa Kalimanggis, Kabupaten Batang. Di sini saya nggak akan terlalu ngebut karena belokannya takut kelewatan. Pokoknya ada tulisannya, kalau nggak salah petunjuknya itu Banyu Putih ya. Jadi saya patokannya ya pom bensin tadi. Pom bensin tadi selepas hutan-hutan jati itu. Jati atau apa itu ya, pokoknya hutan-hutan yang rindang. Terus ada pom bensin. Nah, sehabis pom bensin di depan nanti ada petunjuk Banyu Putih, Bawang, belok ke kanan. Oke, sambil menunggu belokan Banyu Putih itu kemana, kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman semuanya yang ingin banyak yang request gitu, Kang tolong videokan touring Bandung Sukabumi atau Bandung Ciletuh via selatan. Oh sebentar, nah di depan itu sepertinya, di depan adalah petunjuknya ya, Banyu Putih. Nah, kita akan belok di sini. Banyu Putih, Bawang. Beloknya di sini. Dulu saya pernah upload jalur sini. Touring Bandung Dieng via jalur Bawang. Oh, di depan ada tulisan Persibat 1974. Persibat Batang. Ini kalau terus aja lurus ya, jalur ini akan ketemu ke Kecamatan Bawang. Nah, dari Kecamatan Bawang saya ikuti Google Maps sih. Jadi dari Kecamatan Bawang ini diarahkan ke Sukorejo kalau nggak salah. Pokoknya keluarnya di area Secang, Temanggung. Dari Temanggung ke Magelang. Kalau dari Magelang ke Jogja. Kalau dulu saya pernah bilang di area sini itu nggak tahu jalan. Kalau sekarang karena sudah pernah kemarin sekali, makanya area sini
saya videokan kembali. Sekarang rada-rada tahu lah. Cuman dari Bawang ke sananya saya ngeblank. Oh, ya istri saya bilang di depan ada masjid. Ya, kita akan istirahat dulu. Istirahatnya mungkin ada lama kalau ke masjid ya. Kita akan makan siang mungkin, ngopi-ngopi atau ya pokoknya rada lama lah ya. Posisi sekarang jam 1 lebih 10 menit, 13 lebih 10. Mana? Masjidnya mana? Oke, kita lanjut saja ke obrolan tadi ya. Jadi jalur ini bisa tembus ke Dieng. Cuman saya tidak akan lewat Dieng karena pasti akan macet. Dieng Wonosobonya itu pasti macet. Wonosobo ke Jogjanya juga pasti macet. Makanya saya akan memutar. Udaranya sudah mulai rada-rada enakan nih untuk orang Bandung mah. Daerah sini sejuk. Berbeda jika tadi di area Pantura sangat harudang. Sudah kiri kanan ini kebun jagung. Jalannya cukup asik. Sepi. Nggak usah khawatir tersesat. Ikuti saja Google Map kalau di jalan alternatif begini. Soalnya petunjuk di subnya pasti rada-rada jarang nih kalau di jalan alternatif begini. Tapi Google Map juga ya harus pilih-pilih juga sih. Kadang suka dikasih jalan alternatif kemana gitu. Nah, di depan ada petunjuk, nanti kita coba cek, kita coba baca ke arah mana jalan yang harus saya tempuh. Kalau menurut Google Map kita harus ke Limpung ya, alun-alun Limpung. Kita baca Tersono, Limpung, Bawang, Pecalungan. Oh, kita ke Limpung saja lah. Kita ikuti arahan Google Map. Ya, ke Dieng, ke sana, ke Dieng. Ya, kita ke Limpung. Google Map ngasih sarannya ke sini. Kenapa nggak ke Bawang? Kita juga nggak ngerti. Di sini? Udah di sini aja. Kita sholat dulu ya. Posisi jam 13 lebih 10. Yuk.